wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya sehingga kita diberi kesempatan dan bertemu secara langsung dalam kegiatan seminar evaluasi program kerja KKN PKUH Angkatan 60 Desa Alu Tarwang pada siang hari ini. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Baiklah, saya Alifa Muzakia selaku Master of Ceremony, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Hasanuddin.
Kita melangkah pada acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Sulfiyati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ولا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Kita melangkah pada acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kakanda Muhammad Iftikhar Musad selaku Koordinator Desa Alut Taroang, mahasiswa KKN PKUH Angkatan 60. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Desa Alut Taroang, yang saya hormati Kepala Puskesmas Taroang yang sudah menyempatkan hadir, yang saya hormati Supervisor Ibu Nasrah yang sudah menyempatkan hadir, yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat, kader, kepala dusun Desa Alut Taroang yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman KKN PKUH ke-60 Desa Alut Taroang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga kita dapat bertemu walaupun via virtual melalui Zoom meeting pada kesempatan siang hari ini untuk seminar evaluasi kegiatan KKN PKUH Angkatan ke-60. Salawat beriring salam, marilah kita haturkan, kita curahkan kepada baginda Nabiullah Sang Revolusioner Sejati, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh cahaya keberkahan seperti saat ini. Alhamdulillah, sudah sekitar kurang lebih 1 bulan proses kami untuk memberikan pengabdian di Desa Alut Taroang, Kecamatan Taroang, Kabupaten Jeneponto telah berakhir. Sejauh ini selama 1 bulan terakhir, susah senang,
kendala dan kendali pahit manis telah dilalui bersama teman-teman. Kami ada 12 orang yang dari berbagai fakultas telah melalui bersama. Jadi yang saya mewakili teman-teman ingin menyampaikan bahwa kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam 1 bulan terakhir ini ada kesalahan yang kami lakukan, itu sungguh akan kami jadikan pembelajaran. Dan apa lebih yang kami berikan, sesungguhnya niatnya adalah untuk pengabdian dan niat yang terbaik untuk Desa Lutaroang. Terus juga saya mewakili teman-teman ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Desa Lutaroang yang sudah menyambut kami. Sekitar 2 minggu kami lakukan offline dan 2 minggu lainnya online. Terus juga terima kasih kepada kepala desa yang sudah sangat kooperatif, sangat membantu kami selama melaksanakan KKN ini. Kami juga berterima kasih kepada Puskesmas Taroang yang sangat membantu teman-teman dalam melaksanakan proker, dalam membantu menyampaikan ke masyarakat. Kami sangat menghargai dan mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga tak lupa disampaikan kepada Ibu Nasra, supervisor yang selalu mengawal kami, yang selalu memberikan arahan dan masukan, dan perbaikan yang kami lakukan selama kami melaksanakan proses KKN ini. Mungkin saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasamanya kita selama 1 bulan terakhir ini. Semoga kekompakan yang sudah dibangun, kerjasama, semangat kekeluargaan yang kita bangun, bisa terus kita jaga sampai akhir nanti. Mungkin yang terakhir ingin saya sampaikan, saya mewakili teman-teman juga ingin mengucapkan duka cita atas kemarin terjadinya banjir di Kecamatan Taroang dan sekitarnya, terkhusus di Desa Lutaroang. Semoga segala sesuatunya mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan juga semoga lekas pulih kembali. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk sambutan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kakanda Muhammad Iftikhar Musad selaku Koordinator Desa Lutaroang. Sambutan kedua oleh Koordinator Kabupaten Jeneponto, mahasiswa KKN PKUH Angkatan 60, Kakanda Muhammad Ifat Ikin Iskandar. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang terhormat Kepala Desa Lutaroang atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Puskesmas Kecamatan Taroang, yang saya hormati supervisor kami Ibu Nasra, yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat Lutaroang yang sempat hadir, kader dan kepala dusun. Yang saya hormati dan saya banggakan, Kordes beserta teman-teman semua di Desa Lutaroang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan sampai sekarang ini, yang telah memberi kita nikmat iman, serta tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Mungkin untuk sambutan ini singkat saja karena kurang lebih sudah terwakilkan sama koordinator desa yang saya mau bilang. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua elemen masyarakat, khususnya kepada aparatur di Desa Lutaroang maupun di Kecamatan Taroang yang telah
membantu melancarkan pengabdian kami selama kurang lebih 2 minggu secara offline dan 2 minggu secara online. Semoga dengan harapan yang kami tanam di awal bahwa semoga manfaat yang kami berikan itu bisa berkepanjangan, bisa dinikmati oleh masyarakat Alutaruang sampai 5-10 tahun ke depan. Saya juga berterima kasih kepada supervisor kami, Bu Nasra, yang telah membimbing kami dari awal kami ber-KKN sampai sekarang. Terima kasih atas waktu dan bimbingannya, Ibu. Kemudian yang saya harapkan bahwa semoga kegiatan-kegiatan pengabdian ini terus hadir di jiwa-jiwa teman-teman sekalian. Mungkin tidak panjang-panjang ya, saya juga menyampaikan turut berduka cita atas bencana yang ditimpa di Kabupaten Jeneponto, ya ada mungkin kurang lebih 4 kecamatan dan yang terparah itu mungkin di Kecamatan Tarawang ya. Mungkin kemarin juga kami dari mahasiswa KKNPK itu sudah menyalurkan bantuan ke desa-desa yang terdampak di Jeneponto. Ya, semoga Jeneponto cepat pulih lah. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kakanda Muhammad Ifat Ikin Iskandar atas sambutannya. Sambutan ketiga oleh Supervisor Mahasiswa KKNPK UH Angkatan 60 Kecamatan Tarawang, Ibu Nasra SKM MKes. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan seminar evaluasi mahasiswa KKN Profesi Kesehatan angkatan ke-60 Universitas Hasanuddin. Dan tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita menjadi panutan bagi kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan kita. Yang saya hormati Bapak Kepala Puskesmas Tarawang, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Alutaruang, atau yang mewakili beliau, yang saya hormati para tokoh masyarakat, dalam hal ini Kepala Dusun, Ketua RW dan RT, para tokoh kader kesehatan, kader desa, dan semua masyarakat Alutaruang yang menyempatkan waktunya mengikuti seminar evaluasi KKN PK Posko Alutaruang ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para tokoh masyarakat, kepala puskesmas dan tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Desa Alutaruang atas bimbingannya kepada adik-adik mahasiswa kami selama ber-KKN maupun setelah meninggalkan lokasi, yang meskipun mereka meninggalkan lokasi, tetapi KKN mereka tetap mereka lanjutkan dari rumah masing-masing. Dan itu kami sangat berterima kasih karena meskipun dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu dari Desa Alutaruang tetap memberikan dukungan kepada mahasiswa kami, tetap menjalin komunikasi yang baik dan juga merespon mahasiswa kami. Itu adalah penghargaan kami yang setinggi-tingginya atas apa yang telah Bapak Ibu bantukan kepada mahasiswa kami sehingga mereka bisa sampai pada tahapan terakhir dalam proses
pelaksanaan KKN, yaitu seminar evaluasi. Saya disampaikan oleh mahasiswa bahwa kami sulit untuk sebenarnya melaksanakan seminar evaluasi ini karena kondisi Alut Taruang yang kemudian sedang ditimpa bencana, sehingga mungkin masyarakat dan terutama Pak Desa lagi fokus untuk melakukan recovery, pemulihan terhadap bencana yang menimpa masyarakat Desa Alut Taruang. Namun alhamdulillah seminar evaluasi ini tetap bisa terlaksana, tetap bisa menyempatkan waktunya untuk membantu adik-adik kami dalam menyelesaikan semua proses KKN-nya. Selama KKN PK ini berlangsung, banyak hal yang kemudian menjadi kendala bagi mahasiswa kami, dan itu sebenarnya kita ambil sisi positifnya bahwa itu adalah pembelajaran yang adik-adik lalui, bagaimana kemudian betul-betul melakukan pengalaman belajar lapangan yang secara real terjadi. Seperti inilah yang terjadi di masyarakat. Kadangkala kita ingin melakukan sebuah program, tapi ternyata ada banyak kendala yang kemudian harus dihadapi, sehingga program tersebut kadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Namun disinilah adik-adik belajar secara real bagaimana mengatasi setiap hambatan agar proses programnya bisa tetap berjalan meskipun terdapat hambatan-hambatan. Karena percaya bahwa apapun masalah itu, apapun hambatan yang ada, insya Allah pasti ada solusinya. Tidak ada itu masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dan alhamdulillah adik-adik sampai akhir tetap bersemangat untuk menyelesaikan programnya. Yang pertama karena hambatan penularan COVID-19 di mahasiswa KKN yang begitu cepat ya terjadi, terutama untuk posko Alut Taruang yang hampir 50% terpapar virus pada saat itu. Tapi syukurnya karena tidak ada di antara mereka yang mengalami gejala yang berat, alhamdulillah semuanya OTG. Dan kemudian ditambah lagi pada saat adik-adik sudah kembali harus melanjutkan program, ditambah lagi dengan bencana yang menimpa Desa Alut Taruang, dan ini sebenarnya membuat kami sangat prihatin dan turut prihatin terhadap bencana yang menimpa Desa Alut Taruang, dan kami mendoakan semoga masyarakat Desa Alut Taruang segera pulih dari bencana yang ada. Selanjutnya saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada tokoh masyarakat maupun masyarakat Desa Alut Taruang yang apabila selama pelaksanaan KKN ini berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya pribadi sebagai supervisor dan juga dari adik-adik kami mahasiswa KKN PK Posko Alut Taruang, baik yang mereka sengaja maupun yang tidak mereka sengaja, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya karena adik-adik kami memang sedang dalam proses pembelajaran. Selanjutnya saya mengucapkan selamat untuk adik-adik KKN PK Unhas angkatan ke-60 ya. Selamat terutama bagi Korkap yang sudah mengkoordinir teman-temannya dengan baik sehingga pelaksanaan KKN ini alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai pada hari ini meskipun banyak kendala. Kepada koordinator desa Alut Taruang, terima kasih untuk selalu mengkoordinir teman-temannya. Dan selamat juga buat semua mahasiswa posko Alut Taruang dan Taruang. Kalian sudah sampai pada tahap akhir, tinggal pelaporan, dan kami dan saya pribadi sebagai supervisor sangat bangga terhadap adik-adik semua. Dengan semangatnya meskipun banyak kendala, kalian tetap bisa bertahan dan tetap menyelesaikan programnya. Itu adalah apresiasi yang sangat tinggi dari saya untuk adik-adik mahasiswa KKN PK Unhas
Posko Alut Tarawang dan juga Posko Tarawang. Terima kasih. Demikian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nasra SKM Mkes atas sambutannya. Sambutan keempat oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Tarawang, Bapak Mansur SKM, sekaligus membuka secara resmi kegiatan seminar evaluasi program kerja KKN PKUH Angkatan 60, Desa Alut Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto. Kepada beliau kami persilahkan. Mungkin bisa di-unmute, Pak. Suaranya belum kedengaran, Pak. Tabe Kareng bisa di-unmute. Ya, unmute nih Kareng Tabe. Iya, jadi saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk yang Ibu Sher, Ibu Nasra SKM Mkes, di mana beliau ini adalah merupakan keluarga besar Kabupaten Jeneponto, karena beliau adalah menjadi keluarga di Kecamatan Bangkala. Dan saya hormati Koordinator Kabupaten yang sempat hadir, yang saya hormati Koordinator Desa, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Alut Tarawang, mudah-mudahan sempat hadir mendengarkan acara kita pada siang ini. Saya hormati seluruh elemen masyarakat Alut Tarawang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terkhusus adik-adik KKM yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, sebagai umat yang beragama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang ini kita sempat hadir dalam melaksanakan kegiatan adik-adik KKN, yaitu kegiatan seminar. Begitu juga salam dan taslim senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi suri teladan kepada kita semua. Perlu saya sampaikan bahwa ada hikmah di balik ditariknya KKN, kalau saya tidak salah hari Minggu tanggal 4 Juli sudah penarikan. Ini berkat karena adanya hal-hal yang terjadi di Kabupaten Jeneponto itu, yaitu pandemi COVID. Sehingga berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan Wakil Rektor 1, maka disepakati bahwa adik-adik KKM PKUH Angkatan 60 ini segera ditarik. Dan kemudian pendekatan KKN-nya itu berubah dari offline menjadi online atau menjadi daring. Ini hanya sekitar kurang lebih 2 minggu berada di Kabupaten Jeneponto, lalu kemudian ditarik kembali. Sepanjang sejarah KKN di Kabupaten Jeneponto, barusan kali ini terjadi bahwa ada KKN yang seharusnya berada di Kabupaten Jeneponto kurang lebih 1 bulan, ini hanya kurang lebih 2 minggu ditarik kembali. Perlu juga kami sampaikan bahwa salah satu hikmah ditariknya KKN ini adalah karena seandainya KKN di Alut Tarawang termasuk di Tarawang, karena perlu saya sampaikan bahwa bencana banjir di Kecamatan Tarawang itu berdampak ada 2 desa. Desa Alut Tarawang yang memang sangat parah dan Desa Tarawang sendiri. Dapat dibayangkan kalau seandainya KKN adik-adik KKN masih ada di Desa Tarawang, di mana rumah yang ditempati itu banjir sampai leher. Yang punya rumah sendiri panik, sehingga saya mengatakan bahwa ada hikmah ditariknya KKN ini sebelum sampai masa waktunya.
Namun demikian tentu bahwa adik-adik kakak ini perlu diberikan semangat bahwa sekalipun ini melakukan KKN secara offline, tapi tetap berusaha untuk menyelesaikan programnya. Dan mungkin besok sudah selesai. Olehnya itu, saya juga selaku mewakili teman-teman Kepala Puskesmas Taruang menyampaikan juga ucapan terima kasih karena ada beberapa kegiatan yang juga bersinergi dengan program yang dilakukan di Puskesmas Taruang, sehingga ini juga memudahkan bahwa karena keterbatasan tenaga kita, maka bantuan adik-adik KKN ini memang sangat berarti untuk menyampaikan secara luas di masyarakat apa-apa yang diprogramkan yang sudah bersinergi dengan program yang dilakukan di Puskesmas Taruang. Kemudian selanjutnya bahwa memang kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh adik-adik KKN di lokasi masing-masing ini ke depan bermanfaat bagi masyarakat Jeneponto, khususnya di masyarakat Taruang. Karena ada pepatah ilmiah mengatakan kalau mau menikmati jangka pendek maka tanamlah pohon. Tetapi kalau mau menikmati jangka panjang, maka tanamlah manusia yang mungkin sampai puluhan tahun ke depan bisa kita nikmati. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh mahasiswa KKN khususnya di Kecamatan Taruang ini dapat dinikmati oleh sampai puluhan tahun ke depan. Karena memang ini adalah sangat dibutuhkan, sangat diharapkan oleh masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan kesehatan, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Karena saya yakin dan percaya bahwa persoalan kesehatan tidak mungkin dapat kita selesaikan dengan hanya orang kesehatan, tapi tentu secara kumulatif bisa dilaksanakan melalui multisektor. Olehnya itu, insya Allah ke depan apa yang diprogramkan oleh adik-adik akan tetap dilanjutkan oleh Puskesmas Taruang bersama jajarannya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan karena insya Allah sehabis ini kita lagi melaksanakan untuk seminar di Desa Taruang dan selanjutnya terakhir di Desa Pau. Dan saya atas nama Kepala Puskesmas mewakili kita semua, saya membuka acara seminar evaluasi program KKMPK Unhas Angkatan ke-60 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Mansur SKM atas sambutan dan kesediaannya membuka kegiatan ini secara resmi. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya, pengenalan struktur posko mahasiswa KKN PKUH Angkatan 60 Desa Alu Taruang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti di awal, ini saya akan membacakan lagi struktur posko yang mana disupervisori langsung oleh Ibu Nasra. Ada juga koordinator kabupaten, Saudara Ikin yang kebetulan juga di posko kami. Saya sebagai koordinator desa, Sulfiati sekretaris, dan Jihan bendahara. Next. Terus ada Antiza dari keperawatan, anggota pertama, terus Nurul Fadilah atau akrab dipanggil Nunung dari kesehatan masyarakat, ilmu gizi, ada Soleha Huldi dari kedokteran pendidikan dokter umum, ada Alifa Umuzakia dari keperawatan, ada Tamara Gabriela dari kedokteran pendidikan dokter umum. Next. Terus ada Ahmad Mursyid dari kedokteran gigi, Nova Anas dari kedokteran pendidikan dokter hewan, dan Sri Mulyani dari pendidikan dokter gigi. Jadi kami ada ber-12 orang, yang mana terdiri dari 9 perempuan dan 3 laki-laki. Kemarin kita 11 orang offline selama 2 minggu di Jeneponto, dan selanjutnya kita lakukan dari Makassar.
Boleh di next. Baik, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan jadwal dan evaluasi program kerja oleh pemateri. Kepada pemateri kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari Posko Alutar Ruang ini ada beberapa proker. Ada 13 proker, 12 proker individu dan 1 proker kelompok. Jadi untuk pencegahan COVID-19 dengan Bucin tanggal 26 dengan GGS sudah terlaksana 26 Juni 2021. Kemudian Sehati penempelan poster Sekdes ABC itu pada tanggal 3 Juli 2021. Kemudian ada pun poster edukasi tentang diare, Kesgimul. Kesgimul ini terbagi 2, yaitu targetnya sekolah dan ada ibu hamil atau masyarakat. Kemudian edukasi pemilahan sampah, fermentasi pakan, toga, dan proker kelompok, yaitu poster stunting dan influenza, kami satukan pada tanggal 14 Juli 2021. Next. Jadi selanjutnya pemaparan program kerja. Jadi kami tadi sudah paparkan 13 proker dan alhamdulillah semuanya terlaksana secara offline, meskipun kami harus mengubah menjadi media edukasi karena terkendala. Next. Jadi untuk pertama penanggung jawabnya Muhammad Iftikhar Musaad dari Pendidikan Dokter Umum. Nama kegiatannya yaitu ABC, Altar Bebas COVID-19. Waktu dan tempatnya, di mana waktu itu Sabtu dan Ahad 3-4 Juli 2021. Adapun tempatnya yaitu fasilitas umum Desa Alutarwang. Sasarannya masyarakat Desa Alutarwang, partisipan yaitu beberapa pemuda di Desa Alutarwang. Kegiatannya yaitu penempelan poster edukasi pencegahan COVID-19. Adapun evaluasinya, poster yang ditempel masih ada, namun belum dilakukan wawancara baik secara langsung atau online kepada warga untuk menilai pengetahuan warga tentang COVID dan cara menghindarinya. Adapun faktor pendukung dari kegiatan ini pada saat melakukan penempelan poster yang dibantu oleh pemuda-pemuda desa dan masyarakat menerima dengan baik. Adapun faktor penghambat, yang pertama hambatan interaksi pada masyarakat karena proses online. Kemudian jaringan di desa yang tidak mendukung untuk melakukan kegiatan secara online. Next. Berikut beberapa dokumentasi penempelan poster dari kegiatan ABC. Selanjutnya kegiatan Sehati, sehat tanpa hipertensi. Edukasi hipertensi melalui penempelan poster, pembagian leaflet, dan screening tekanan darah. Adapun penanggung jawabnya yaitu Soleha Kuldi dari Pendidikan Dokter Umum, di mana waktu dan tempat, waktu Sabtu dan Rabu 3 dan 14 Juli 2021. Tempatnya yaitu Posyandu dan Posbindu Desa Alutarwang. Sasaran dari kegiatan ini yaitu kader dan masyarakat Desa Alutarwang. Partisipannya yaitu kader dan warga di setiap dusun Alutarwang. Kegiatan yang dilakukan pada proker ini yaitu penempelan poster edukasi hipertensi di Posyandu, pembagian leaflet edukasi hipertensi pada kader, dan screening hipertensi dan edukasi pola hidup sehat. Adapun evaluasinya yaitu mengevaluasi penempelan poster di Posyandu atau Pospindo. Hasilnya poster masih terpasang baik di Posyandu Dusun Laulo, Tonrang, Parang 2, dan Goyang. Adapun evaluasi kedua yaitu mewawancarai kader terkait pemahaman tentang hipertensi,
Setelah 1 minggu poster terpasang, rata-rata kader paham mengenai edukasi hipertensi setelah dilakukan post-test. Jadi, adapun faktor pendukung dan penghambatnya, faktor pendukung yaitu adanya ketersediaan sarana dan prasarana, adanya kerjasama antar anggota posko, partisipasi kader dan masyarakat Desa Lutaruang. Sedangkan faktor penghambat yaitu hambatan interaksi pada kader karena proses online terkait jaringan, kemudian perbedaan bahasa pada warga Desa Lutaruang, kemudian beberapa tempat penampilan poster bangunannya kurang kokoh. Next, nah ini beberapa dokumentasi hasil kegiatan, yaitu screening, pembagian leaflet, dan penampilan poster. Next. Kemudian kegiatan selanjutnya itu edukasi diare, penanggung jawabnya Tamara Gabriela dari Pendidikan Dokter Umum, di mana waktu dan tempat waktunya yaitu Rabu 14 Juli 2021. Tempatnya Posyandu di setiap dusun Desa Lutaruang. Adapun sasarannya, kader dan masyarakat Desa Lutaruang, partisipan yaitu setiap kader di 6 dusun Desa Lutaruang. Kegiatannya yaitu penempelan poster edukasi diare, bukan penyakit sepele di setiap posyandu. Evaluasinya yaitu untuk evaluasi akan mewawancari kader atau masyarakat via telepon atau WA untuk mengetahui apakah poster masih tertempel dengan baik dan respon masyarakat terhadap poster edukasi. Sedangkan faktor pendukung dan penghambat dari kegiatan ini yaitu faktor pendukungnya yang pertama, kader sangat partisipatif, membantu pada saat penempelan poster, sedangkan penghambatnya yaitu hambatan interaksi dengan kader dan masyarakat selama proses online. Yang kedua, tempat penempelan poster di posyandu bangunannya kurang kokoh. Next. Berikut beberapa dokumentasi penempelan poster di setiap posyandu. Next. Selanjutnya yaitu pencegahan COVID-19 dengan bucin atau budayakan cuci tangan. Penanggung jawabnya yaitu Antiza Purnama dari Fakultas Keperawatan. Waktu dan tempat, waktu terlaksananya kegiatan Sabtu 26 Juni 2021, tempatnya lapangan SD Goyang, Desa Lutaruang. Adapun sasarannya itu sekolah dasar kelas 1 sampai 5 SD Goyang, Desa Lutaruang. Partisipannya yaitu target anak kelas 1 sampai 5 SD Goyang yang hadir secara keseluruhan 45 orang. Dan yang mengisi absen 26 orang, laki-laki 11 orang, dan perempuan sebanyak 15 orang. Adapun kegiatan yaitu penyuluhan mencegah COVID-19 dengan budayakan cuci tangan, menggunakan media flip chart, serta demo cuci tangan 6 langkah yang baik dan tepat. Adapun evaluasinya, sebelum diberi edukasi, sebagian besar tidak mengetahui dan setelah itu menjadi tahu dan dapat mempraktekkan 6 langkah cuci tangan yang baik dan tepat. Adapun faktor pendukung dari kegiatan ini yaitu kerjasama antar tim posko sangat baik, serta anak SD Goyang sangat antusias atau berpartisipasi aktif dan tepat waktu ketika kegiatan ini dilaksanakan. Sedangkan faktor penghambat dari kegiatan ini yaitu pada saat absen, peserta tidak maksimal atau hanya sebagian besar anak SD yang mengisi absen karena setelah program kerja dilaksanakan, banyak dari anak SD yang langsung pulang. Next. Jadi ini beberapa dokumentasi dari kegiatan di SD Goyang pada kegiatan bucin atau budayakan cuci tangan. Next. Kemudian GGS atau Gerakan Gizi Seimbang, penanggung jawabnya Nurul Fadila dari Fakultas dari Ilmu Gizi. Kemudian waktu dan tempatnya itu Sabtu 26 Juni, jadi bersamaan dengan kegiatan bucin. Tempatnya sama di lapangan SDN 77 Goyang, Desa Lutaruang. Adapun sasarannya yaitu siswa kelas 4 sampai 5 SD Goyang.
kegiatannya itu penyuluhan gerakan gizi seimbang dan jajanan sehat menggunakan PowerPoint, serta pembagian jajanan sehat berupa sate buah. Nah, setelah kegiatan dilakukan, kemudian evaluasi sebelum diberi edukasi, sebagian besar tidak mengetahui dan setelah diberikan edukasi menjadi tahu dan antusias menjawab pertanyaan. Adapun faktor pendukung dari kegiatan ini yaitu kerjasama antar tim posko sangat baik. Anak SD Goyang sangat antusias dalam menjawab pertanyaan. Adapun penghambatnya yaitu sarana yang ingin digunakan itu tidak tersedia seperti proyektor dan lain-lain. Terima kasih. Next. Nah, ini beberapa dokumentasi dari kegiatan GGS di kelas. Jadi ada pembagian sate buah. Next. Kemudian case Gimul pada ibu hamil, penanggung jawabnya Sri Mulyani Junaidi dari Fakultas Kedokteran Fakultas Kedokteran Gigi. Waktu dan tempat, waktunya itu Rabu 14 Juli 2021, tempatnya Posyandu di setiap dusun Desa Lutarowang. Sasarannya yaitu kader dan masyarakat Desa Lutarowang. Partisipan setiap kader di 6 dusun Desa Lutarowang. Kegiatannya yaitu penempelan poster edukasi kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di setiap Posyandu di 6 dusun. Nah, setelah dilakukan kegiatan, maka evaluasinya itu untuk evaluasi dilakukan wawancara kader atau masyarakat via telepon atau WA untuk mengetahui apakah poster masih tertempel dengan baik dan respon masyarakat terhadap poster edukasi. Adapun faktor pendukung dari kegiatan ini, kader sangat partisipatif, membantu pada saat penempelan poster, sedangkan faktor penghambat yaitu hambatan interaksi dengan kader dan masyarakat selama proses online. Kemudian tempat penempelan poster di Posyandu bangunannya kurang kokoh. Next. Nah, ini beberapa dokumentasi yang sempat kami ambil pada saat penempelan poster di Posyandu. Next. Kemudian Sekdes atau sekilas tentang diabetes, penanggung jawabnya Alifa Ummu Zakiyah dari Fakultas Keperawatan. Waktu dan tempat, waktu Sabtu dan hari Rabu 3 dan 14 Juli 2021. Tempatnya yaitu Posyandu di setiap dusun Desa Lutarowang. Sasarannya kader dan masyarakat Desa Lutarowang. Partisipan setiap kader dan beberapa di 6 dusun Desa Lutarowang. Kegiatan ini Sabtu 3 Juli 2021 dilakukan penempelan poster di tiap Posyandu dan wawancara singkat sebagai pretest ke kader dan beberapa warga. Adapun evaluasinya yaitu Rabu 14 Juli 2021, evaluasi keadaan poster di tiap dusun, wawancara singkat sebagai post-test ke kader, dan pembagian leaflet. Adapun faktor pendukung dari kegiatan ini pada saat penempelan poster, wawancara singkat, dan pembagian leaflet, masyarakat dan kader desa menerima dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan antusias. Adapun faktor penghambat dari kegiatan ini yaitu hambatan interaksi dengan kader dan masyarakat selama proses online. Yang kedua, tempat penempelan poster di Posyandu bangunannya kurang kokoh. Jadi mungkin suatu kendala terbesar kami untuk media edukasi poster ini bangunannya kurang kokoh. Next. Jadi ini beberapa dokumentasi yang telah kami ambil pada saat penempelan poster di Posyandu. Kemudian next, edukasi pencegahan karies gigi pada sekolah dasar, penanggung jawabnya yaitu Ahmad Mursyid dari Fakultas Kedokteran Gigi. Waktu dan tempat pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, tempat yaitu di SD Goyang.
sebelumnya ya. SD Goyang, Desa Alutarawang. Sasarannya anak sekolah SD Alutarawang, partisipannya itu setiap kader di 6 dusun Desa Alutarawang. Adapun kegiatannya yaitu penempelan poster edukasi, pencegahan kadar gigi pada anak sekolah dasar di setiap kelas. Jadi ada 6 kelas. Kemudian evaluasinya, untuk evaluasi akan mewawancarai guru dan siswa lingkungan yang dilakukan setelah 3 minggu penempelan poster dan diharapkan siswa mendapatkan ilmu pengetahuan dari poster tersebut. Adapun faktor pendukungnya, masyarakat menerima baik pada saat penempelan poster edukasi dan tidak ada faktor penghambat dari kegiatan ini. Next. Ini beberapa dokumentasi yang sempat kami ambil pada saat penempelan poster di SD Goyang. Next. Ya, selanjutnya toga tanaman obat keluarga. Penanggung jawabnya saya sendiri, Sufiati dari Fakultas Farmasi. Waktu dan tempat waktu pelaksanaan yaitu Rabu 14 Juli 2021, tempatnya Desa Alutarawang, sasarannya masyarakat Desa Alutarawang, partisipan masyarakat dan kader di setiap dusun Alutarawang. Kegiatannya penyebaran buklet edukasi toga kepada setiap kader di dusun Alutarawang. Evaluasinya itu wawancara via WA atau telepon kepada beberapa kader terkait pemahaman mengenai tanaman obat keluarga, dan sebagian besar kader sudah memahami informasi yang diberikan. Nah, setelah pembagian buklet di setiap kader yang kemudian disosialisasikan ke masyarakat ini, tanggapan masyarakatnya baik dan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat terkait tanaman obat keluarga. Adapun faktor pendukung dari kegiatan ini yaitu sikap partisipatif kader dalam bantu terlaksana kegiatan, kemudian kurangnya pengalaman masyarakat dalam pemanfaatan toga. Adapun faktor penghambatnya itu dana untuk pembuatan buklet dan waktu yang kurang efektif. Next. Ini beberapa dokumentasi pada saat pembagian buklet pada kader di Desa Alutarawang. Next. Selanjutnya, edukasi Pisman dan pengadaan tempat sampah percontohan. Penanggung jawabnya Jihan Fadilah Hudi dari Kesehatan Lingkungan. Waktu dan tempat itu hari Rabu 14 Juli 2021. Tempatnya kantor Desa Alutarawang dan rumah kader. Sasarannya itu masyarakat Desa Alutarawang. Partisipan pada kegiatan ini yaitu sekretaris desa dan kader di setiap dusun Alutarawang. Kegiatan yaitu membagikan brosur edukasi pemilahan pemanfaatan sampah pada kader setiap dusun yang nantinya akan disebarkan dari kader ke masyarakat serta bersama-sama membuang sampah yang ada di lingkungan sekitar ke dalam tempat sampah percontohan yang telah tersedia di kantor desa. Adapun evaluasinya yaitu wawancara via WA atau telepon kepada beberapa kader terkait pemahaman mengenai pemilahan sampah, dan sebagian besar kader sudah mengalami informasi yang diberikan, memahami informasi yang diberikan untuk tempat sampah percontohan sudah digunakan oleh warga. Adapun faktor pendukung dari kegiatan ini yaitu sikap partisipatif kader dalam membantu terlaksananya kegiatan dan kerjasama anggota tim. Adapun faktor penghambat yaitu waktu yang kurang efektif. Next. Ini beberapa dokumentasi yang kami ambil setelah melakukan kegiatan. Next. Kemudian penyuluhan pasca banjir. Penanggung jawabnya yaitu Muhammad Ifatikin Iskandar dari Pendidikan Dokter Umum. Waktu dan tempat Rabu 14 Juli 2021. Adapun lokasinya yaitu Posyandu di setiap dusun Desa Alutarawang dan posko induk bantuan banjir. Sasaran dari kegiatan ini yaitu kader dan masyarakat Desa Alutarawang. Partisipan pada kegiatan ini yaitu setiap kader di 6 dusun Desa Alutarawang. Kegiatan yaitu penempelan poster edukasi kesehatan tentang penyuluhan pasca banjir di puskesmas dan posko induk bantuan banjir.
Kemudian adapun evaluasinya yaitu akan mewawancarai kader atau masyarakat via telepon atau WA untuk mengetahui apakah poster masih tertempel dengan baik dan respon masyarakat terhadap poster edukasi tersebut. Adapun faktor pendukung dari kegiatan ini yaitu kader sangat partisipatif pada saat penempelan poster, sedangkan penghambat dari kegiatan ini itu hambatan interaksi dengan kader dan masyarakat selama proses online. Kemudian tempat penempelan poster di posyandu bangunannya kurang kokoh dan kurang tempat penempelan. Next. Berikut beberapa dokumentasi saat dilakukannya penempelan poster tentang jangan panik saat banjir. Next. Kemudian fermentasi pakan, penanggung jawabnya Nova Anas dari Fakultas Kedokteran Hewan. Waktu dan tempat Rabu 14 Juli, tempat di rumah warga di Desa Lutarawang, jadi dari rumah ke rumah. Adapun sasarannya yaitu masyarakat Desa Lutarawang. Partisipan dalam kegiatan ini warga yang mempunyai ternak di setiap dusun Desa Lutarawang. Kegiatannya yaitu pembagian leaflet edukasi, pembuatan fermentasi pakan, dan pembagian obat cacing pada warga yang punya ternak kuda atau sapi. Kemudian evaluasinya yaitu setelah membagikan leaflet dan wawancara terkait pemahaman fermentasi pakan para warga, sebagian besar warga baru mendengar atau mengetahui tentang pembuatan fermentasi pakan. Adapun faktor pendukung dari kegiatan ini yaitu adanya ketersediaan sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat Desa Lutarawang, dan adanya kerjasama anggota tim. Adapun faktor penghambatnya itu hambatan dalam perbedaan bahasa para warga Desa Lutarawang dan interaksi selama proses online. Next. Jadi ini beberapa dokumentasi pembagian leaflet dan pemberian obat cacing kepada warga yang memiliki ternak. Next. Adapun proker kelompok, penanggung jawabnya kelompok, nama kegiatannya itu edukasi, stunting, dan influenza. Waktu dan tempat Rabu 14 Juli 2021 di setiap posyandu di 6 dusun Lutarawang. Adapun sasaran kegiatan ini yaitu masyarakat Desa Lutarawang, partisipannya kader dan beberapa warga Desa Lutarawang. Kegiatannya penempelan poster, edukasi stunting, dan pencegahan influenza. Evaluasi dari kegiatan ini yaitu belum dilakukan evaluasi dikarenakan penempelannya tanggal 14 Juli dan perlunya dilakukan wawancara baik secara langsung atau online kepada warga untuk menilai pengetahuan warga tentang stunting dan influenza. Adapun faktor pendukung dari kegiatan ini yaitu partisipasi dan sikap antusias masyarakat Desa Lutarawang dan adanya kerjasama anggota tim yang baik. Adapun faktor penghambat dari kegiatan ini yaitu hambatan interaksi dengan kader dan masyarakat selama proses online. Jadi proses menghubungi kader dan warga itu kami terkendala di situ. Kemudian jaringan di desa yang tidak mendukung untuk melakukan kegiatan evaluasi secara online. Next. Jadi ini beberapa dokumentasi setelah kita melakukan penempelan poster di puskesmas di setiap posyandu. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan jadwal dan evaluasi program kerja oleh pemateri. Selanjutnya kita melangkah ke sesi tanya jawab. Kepada para hadirin yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengaktifkan suara.
Sekali lagi saya sampaikan kepada hadirin, untuk hadirin yang ingin bertanya silahkan mengaktifkan audionya dan perkenalkan nama kemudian langsung bertanya. Terima kasih. Oke, kayaknya tadi ini deh ya, kayaknya Pak Kapus tadi kan yang hadir cuma Pak Kapus ya. Dan Iya, Bu. beliau sepertinya sudah lihat. Jadi mungkin di ini saja dibuat saja untuk pelaporannya nanti, dan saya untuk sistematikanya kan saya sudah kirim ke grup ya, sistematika pelaporan. Nah di sini tadi saya melihat adik-adik itu pada saat evaluasi hasilnya tadi rata-rata hasilnya adalah tidak ada data kuantitatif seperti prepos ya untuk beberapa, karena mungkin karena kalian terkendala online kemarin kan ya. Iya, Jadi Bu. ada beberapa seperti misalnya leaflet yang harusnya nanti evaluasinya dalam bentuk prepos karena dia adalah termasuk intervensi non fisik, hanya saja tidak ada saya lihat. Jadi kalau memang tidak ada ininya, tidak ada apalagi tidak ada preposnya, dan juga tidak bisa melakukan wawancara kualitatif kepada responden yang dibagikan leaflet atau masyarakat di sekitar yang ditempeli poster, begitupun dengan poster ya, itu bisa kalian ubah nanti di TOR ya, yang dulunya mungkin indikatornya adalah perubahan perilaku dan sebagainya, mungkin diubah saja indikatornya menjadi terlaksana tidak terlaksana ya. Seperti itu deh. Baik, Bu. Jadi nanti untuk beberapa program yang memang tidak ada ininya deh, tidak ada hasilnya, hasil evaluasinya dalam bentuk kuantitatif ataupun hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, bisa nanti adik-adik pakai ini saja deh, pakai indikatornya diubah di TOR ya. Jadi nanti itu kalian TOR-nya juga diubah semua ya. Diubah semua TOR-nya. Karena kan programnya kalian berganti ya. Jadi diganti TOR-nya, diganti program dengan program baru. Kemudian kan nanti TOR dan laporan individu juga disertakan kan, dilampirkan dalam laporan individu TOR-nya. Itu kan nanti kalian harus sama antara hasil dengan TOR. Kalau saya lebih baik kalian ini saja deh, ubah TOR-nya. Jadi kalau yang awalnya programnya Anda beda, itu diubah juga disesuaikan saya dengan apa yang kalian lakukan. Kemudian hasilnya nanti ya mungkin indikatornya di TOR diubah saja menjadi terlaksana tidak terlaksana untuk beberapa program yang kemudian adik-adik tidak bisa melakukan evaluasi atau memperoleh data evaluasi terkait dengan kuantitatif maupun kualitatif. Itu saja. Iya, Ibu. Tapi Ibu, Tabe izin bertanya, beberapa itu yang kami tempel poster sebelum penarikan KKN pada tanggal 3 Juli itu, pada tanggal 3 Juli kami tempel poster ya hipertensi dengan diabetes mellitus, Ibu. Lalu di setiap dusun dan posyandu, lalu setelah minggu pada tanggal 14 Juli kami datang ke sana lagi, Bu, ke Jeneponto untuk mengevaluasi apakah poster itu masih tertempel atau tidak. Lalu kami menanyakan ke kader bagaimana antusiasme warga terhadap poster itu. Lalu kami mengevaluasi terkait pemahaman para kader terkait edukasi hipertensi dengan diabetes, Ibu. Ibu, beberapa penempelan poster begitu, Ibu. Iya. Kalau misalnya ada itu bagus ya. Maksud saya itu untuk program yang memang kalian tidak bisa dapat evaluasi, tidak sempat, atau seperti misalnya program yang baru Anda lakukan, misalnya membawa tempat sampah, ya kan? Jadi itu dikasih jadi indikatornya terlaksana saja ya. Iya, bisa, Bu. Ya gitu. Kalau yang ada seperti tadi data kualitatifnya hasil wawancara tanya-tanyanya dengan masyarakat atau kader itu boleh dimasukkan. Iya, Bu. Ya, oke.
Saya kira cukup ya untuk Alu Taruang karena tidak ada juga masyarakat, Dek. Jadi kita ke Taruang lagi. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bu. Oke, Dek. Tabe Ibu bisa sesi foto bersama dulu Ibu. Tabe. Apanya? Oh, foto ya? Ya, Bu. Iya. Tapi tadi ada nggak ininya deh, waktu masih ada Pak Kapus. Ada nggak screenshotnya? Ada Ibu, Tabe. Ada. Oh iya. Oke, tunggu nah. Saya parkir dulu lagi di jalan, Kak Bella. Oke, teman-teman mungkin semua mungkin. 1, 2, 3. Iya Ibu, sudah Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, sama-sama, Dek. Banyak, Bu. Terima kasih, Oke. Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Taruang sudah siap, Dek. Ya, tabe Bu lagi kabari Pak kepala. Kapus ya? Ya, Iya. Pau jam berapa, Dek? Pau. kurang tahu nih juga Bu jam berapa. Tabe Ibu tadi yang dia bilang Pak Kapus itu Pau jam 4 Ibu. Tabe. Oh iya, semoga tidak bersamaan Ji dengan ini. Taruang. Oke, Dek. Dihubungi dulu Pak Kapus. Setidaknya ada dokumentasinya kalian. Jadi untuk PPT-nya mungkin karena dia tadi tidak ikut di seminarnya kalian, mungkin PPT-nya di-share saja deh ke nomor yang tadi yang dia pakai toh. Iya Bu. Iya. Tapi Bu untuk laporannya ini Bu, yang formatnya yang kita kirim Ibu, bukan yang berdasarkan jurnal. Tapi Apa? Formatnya bukan berdasarkan jurnal Ibu, karena di jurnal itu formatnya laporan pengabdian masyarakat. Sedangkan yang kita kirim jadi berdasarkan yang terbaru. Iya. Itu kan yang terbaru adalah format yang dikirim oleh pematerinya pada saat kalian pembekalan yang dibawakan oleh siapa lagi, dokter siapa ya? Dia katanya yang memberikan materi tentang laporan individu. Dan itu yang beliau share ke grup supervisor untuk dijadikan sebagai panduan sesuai dengan apa yang dia bawakan pada saat memberikan materi katanya. Iya Bu, siap Bu. Jadi nanti laporan individu dengan kelompok Ibu. Iya. Iya, Bu. Siap Bu. Kalau yang laporan kelompok mungkin ikut yang ada di jurnal saja ya. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Oke, Dek. Tabe teman-teman dari Tarawang siapa yang mau share screen? Saya kasih jadi host. Tabe, saya Soleha. Oh iya. Kasih. Emang mana memotornya, Dek? Bu. Pakai saja alma maternya biar suasana kayak apa seminar offline gitu. Oh iya, Bu. Iya, tapi Bu, mungkin sambutan-sambutannya ndak usah Midi yang tadi seperti yang tadi kita bilang langsung saja di pembacaan anunya program kerjanya. Nanti saya coba bicara sama Pak Kapus kalau dia sudah ini ya join ya. Ya baik Bu. Mana Mika?
Belum Lagi join? baru sudah dibalas chatku sama anaknya Bu untuk bersedia menjoin. Oh iya, mulai mau kepala dulu pembukaan deh. Nggak enak juga kalau dari pembukaan sambil menunggu beliau. Soalnya Iya, Bu. kalian sudah siapkan juga tuh. Ya mulai mi deh. Mungkin Dian. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada supervisor mahasiswa KKN Profesi Kesehatan Universitas Hasanuddin Angkatan 60 Desa Tarawang, Ibu Nasrah SKM MKes, yang kami hormati juga Korkap yang telah hadir pada kesempatan kali ini, dan yang kami hormati kepada seluruh partisipan yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama perkenalkan, saya Dian Rafika selaku MC pada kesempatan kali ini. Dengan membaca basmalah, kita buka seminar evaluasi KKNPK Angkatan 60 Universitas Hasanuddin Posko Desa Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dilanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu laporan koordinator Desa Tarawang KKNPK Universitas Hasanuddin Angkatan 60 kepada Saudara Muhammad Kemal Mahendra, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat karunia-Nya lah sehingga kita masih dapat berkumpul pada hari ini melalui via Zoom meeting ini, dan tak lupa juga kita haturkan salam serta salawat kepada junjungan besar kita, sang revolusioner sejati kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjatuhkan bendera-bendera hitam kekafiran dan menjadikan bendera-bendera putih yang suci seperti saat ini. Nah, pertama-tama pada hari ini, insya Allah kami dari KKNPK Desa Tarawang Angkatan 60 akan melaksanakan seminar evaluasi guna untuk mengevaluasi hasil-hasil program kerja kami. Adapun juga kendala-kendala dari kemarin yang pada saat dilakukan karena ada beberapa terjadi penarikan pada saat dilaksanakan KKN ini. Jadi sehingga mungkin kerja-kerja teman yang dari seharusnya offline mungkin jadi dilaksanakannya menjadi online. Mungkin itu Taufik Al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih Koordinator Desa. Dilanjutkan acara selanjutnya itu sambutan-sambutan. Yang pertama kepada yang terhormat Supervisor KKMPK Universitas Hasanuddin Angkatan 60 Desa Tarwang, Ibu Nasrah SKM MKes. Tadi Ibu dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan seminar evaluasi mahasiswa KKN Profesi Kesehatan Unhas Angkatan ke-60 Posko Tarwang pada sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Beliau adalah suri teladan bagi kita semua yang senantiasa mendapatkan kebaikan di muka bumi ini. Semoga kita sebagai pengikutnya juga bisa melakukan kebaikan sekecil apapun itu. Dan ini alhamdulillah salah satu bentuk kebaikan yang adik-adik lakukan, ada meskipun bentuknya kecil tapi insya Allah akan bermanfaat bagi masyarakat Desa Tarwang. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Tarwang, yang saya hormati para tokoh masyarakat Desa Tarwang yang sempat hadir, yang saya banggakan adik-adik mahasiswa KKN PK Unhas Desa Tarwang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Tarwang yang telah memberikan, mendukung dan memfasilitasi mahasiswa kami dalam penyelesaian proses KKN-nya ini, meskipun dilanjutkan dengan suasana online seperti ini. Tapi menurut saya ini tidak menyurutkan semangat adik-adik dan juga tidak menghilangkan esensi dari pelaksanaan KKN itu sendiri. Dan terlihat dari progres yang adik-adik lakukan meskipun dalam keadaan online, tapi alhamdulillah programnya yang awalnya hanya terlaksana 2 program secara offline, kurang lebih